tersebut yaitu faktor keturunan dan pengaruhnya dalam psikologi pendidikan. Di sini terdapat 3 pokok bahasan penting. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua ada macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunannya. Serta yang ketiga ada faktor yang memengaruhi perkembangan individu. Pembahasan yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Apakah mereka sama ataukah berbeda? Nah, jadi pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan ini berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, dan keseimbangan metabolik. Sedangkan untuk perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diamalkan sebagai hasil proses pengamatan. Pembahasan yang kedua ini yaitu macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunannya. Macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunannya ini terbagi menjadi 4, yaitu pembawaan jenis, pembawaan ras, serta pembawaan jenis kelamin dan pembawaan individual. Yang pertama yaitu pembawaan jenis. Setiap manusia di waktu lahirnya memiliki pembawaan jenis, yaitu jenis manusia. Bentuk tubuhnya, bentuk badannya, anggota-anggota tubuhnya, intelijensinya, ingatannya, dan sebagainya semua menunjukkan ciri-ciri khas dan berbeda dengan jenis makhluk yang lain. Kemudian yang kedua yaitu pembawaan ras. Jenis manusia pada umumnya masih terdapat lagi bermacam-macam perbedaan yang juga termasuk pembawaan keturunan, yaitu pembawaan keturunan mengenai ras. Seperti contoh, ras Indo-Jerman, ras Mongolia, ras Negro, dan lain-lain. Yang masing-masing menunjukkan ciri-ciri khusus berbeda dengan yang lain. Kemudian yang ketiga ada pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia sejak lahir membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kedua jenis kelamin itu terdapat pula perbedaan sikap dan sifatnya. Kemudian yang keempat yaitu pembawaan individual. Setiap individu memiliki pembawaan yang bersifat individual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, seperti watak, intelijensi, sifat, dan lain sebagainya. Jadi, setiap orang mempunyai pembawaan perseorangan yang berbeda. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan individu. Faktor-faktor ini perkembangan anak yang tidak langsung secara mekanis otomatis, sebab perkembangan terjadi sangat bergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama ada faktor hereditas atau faktor keturunan atau bisa disebut juga dengan faktor warisan. Faktor keturunan ini cenderung bersifat kodrati yang sulit dimodifikasi, seperti bentuk tubuh, warna kulit, sifat yang dimiliki, intelijensi, serta bakat yang dimiliki seseorang. Kemudian yang kedua, ada faktor lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor lingkungan ini dapat berpengaruh, menguntungkan, ataupun bisa merugikan. Kemudian yang ketiga, ada kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis. Kemudian yang keempat, ada aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, bisa menolak ataupun menyetujui, punya emosi, serta usaha membangun diri sendiri. Dan yang terakhir, ada keturunan Tuhan atau takdir ilahi. Dengan demikian, perkembangan merupakan produk dari pertumbuhan fungsi-fungsi psikis dan usaha belajar oleh subjek anak dalam mencoba segenap potensialitas rohani dan jasmaninya. Oke, sekian
dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.